Sampai kita ketemu lagi di mata kuliah asuhan persalinan. Kita bahas tentang konsep dasar persalinan atau patus. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Ini menurut Mansur tahun 2000 halaman 291. Kemudian persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu usia kehamilan 37 sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu dan ataupun janin. Ini menurut Saifuddin tahun 2007 halaman 100. Fisiologi persalinan, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang sebab terjadinya persalinan. Di antaranya adalah satu, teori penurunan progesteron. Penuaan plasenta telah dimulai sejak usia kehamilan 30 sampai 40 minggu sehingga terjadi penurunan konsentrasi progesteron dan estrogen pada saat hamil. Terjadi perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron yang menimbulkan kontraksi Braxton Hicks. Ini Braxton Hicks ini adalah orang yang pertama kali menemukan kontraksi ini. Ini adalah nama orang. Yang selanjutnya akan bertindak sebagai kontraksi persalinan. Teori yang kedua adalah teori oksitosin, yaitu menjelang persalinan terjadi peningkatan reseptor oksitosin dalam otot rahim sehingga mudah terstimulasi saat disuntikan oksitosin dan menimbulkan kontraksi. Diduga bahwa oksitosin dapat meningkatkan pembentukan prostaglandin dan persalinan dapat segera berlangsung. Kemudian teori yang ketiga adalah teori keregangan otot rahim. Induksi persalinan dapat dilakukan dengan memecahkan ketuban sehingga keregangan otot rahim makin pendek dan kekuatan untuk berkontraksi makin meningkat. Atau pada kehamilan gemeli atau kembar atau hidramnion, pada tingkat keregangan rahim tertentu akan menimbulkan kontraksi pada batas keregangan maksimal. Sehingga pada kehamilan gemeli atau hidramnion biasanya bayi yang dilahirkan adalah bayi dengan umur kehamilan masih prematur. Berikutnya adalah teori prostaglandin. Menjelang persalinan diketahui bahwa prostaglandin sangat meningkat pada cairan amnion dan desidua plasenta. Kemudian prostaglandin dapat melunakkan serviks dan merangsang kontraksi bila diberikan dalam bentuk infus, per oral atau secara intravagina. Selanjutnya kita bahas tentang tanda-tanda menjelang persalinan. Untuk primigravida, kepala janin telah masuk pintu atas panggul pada minggu 36 yang disebut dengan lightning. Rasa sakit di daerah epigastrium makin berkurang, kemudian masuknya kepala janin menimbulkan sesak di bagian bawah dan menekan kandung kemih, sehingga pada kondisi ini biasanya menimbulkan sering kencing atau polakisuria. Pada pemeriksaan, tinggi pundus uteri semakin turun, serviks mulai lunak, sekalipun terdapat kadang-kadang sudah terdapat pembukaan jalan lahir. Selanjutnya kontraksi Braxton Hicks makin frekuen. Sifatnya ringan, pendek, tidak menentu jumlahnya dalam 10 menit. Pengaruhnya terhadap epismen atau penipisan dan pembukaan serviks dapat mulai muncul. Kadang-kadang pada primigravida sudah terdapat pembukaan. Dengan stripping atau pelepasan selaput ketuban dari dinding serviks akan dapat memicu His atau kontraksi semakin frekuen dan persalinan dapat segera dimulai. Timbulnya His persalinan itu diawali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah pundus dominan atau pundusnya membulat, kemudian sifatnya teratur, makin lama intervalnya makin pendek. Terasa nyeri dari abdomen dan menjalar ke pinggang, menimbulkan perubahan progresif pada serviks berupa pelunakan dan pembukaan dengan aktivitas His semakin lama semakin bertambah atau durasinya akan semakin panjang. Ini menurut Manuabe tahun 2007 halaman 314. Definisi persalinan atau batasan persalinan adalah persalinan dimulai atau in partu sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks, yaitu serviks membuka dan menipis, dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap.
Ibu belum infartu jika kontraksi uterus tidak mengakibatkan perubahan pada serviks. Artinya walaupun uterus berkontraksi tetapi serviks tidak menipis ataupun membuka. Berikut adalah tanda dan gejala infartu. Yang pertama adalah adanya penipisan dan pembukaan serviks. Yang kedua, kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan pada serviks. Frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit. Cairan lendir bercampur darah atau show melalui vagina. Kemudian persalinan dibagi menjadi 4 kala, yaitu kala 1, persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan meningkat frekuensi dan kekuatannya sehingga serviks membuka menjadi pembukaan lengkap atau 10 cm. Proses pembukaan serviks sebagai akibat dari kontraksi pada persalinan dibagi dalam 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm. Kemudian fase aktif dibagi dalam 3 fase lagi, yaitu fase akselerasi. Dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm tadi menjadi 4 cm. Kemudian fase dilatasi maksimal dalam waktu 2 jam. Pembukaan berlangsung sangat cepat dari 4 cm menjadi 9 cm. Kemudian fase deselerasi. Pembukaan menjadi lambat kembali seperti pada fase akselerasi. Dalam waktu 2 jam, pembukaan dari 9 cm menjadi pembukaan lengkap atau 10 cm. Berikutnya adalah kala 2. Kala 2 disebut juga sebagai kala pengeluaran bayi. Kala 2 persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap atau 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Ini menurut Waspodo tahun 2007 halaman 75. Apa gejala dan tanda kala 2 persalinan? Yaitu yang pertama, ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Kemudian yang kedua, ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum atau vaginanya. Yang ketiga, kalau kita lihat itu perineum ibu akan menonjol. Yang berikutnya, pulpa dan vagina dan sphincter ani ibu akan membuka. Dan yang terakhir adalah meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah. Nah, yang tadi kita bicarakan tentang tanda dan gejala. Sekarang tanda pasti kala 2 ditentukan melalui pemeriksaan dalam. Ini adalah tanda objektif yang hasilnya adalah pembukaan serviks telah lengkap. Kemudian terlihat bagian kepala janin melalui introitus vagina. Kita lanjut ke kala yang berikutnya adalah kala 3. Kala 3 batasannya setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas pusat. Beberapa menit kemudian, uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6-15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah yang berasal dari bekas menempelnya plasenta di dinding rahim. Kala 3 berlangsung sampai 6-15 menit setelah janin dikeluarkan. Dan kala yang terakhir adalah kala 4, dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam postpartum pertama. Yang harus diperhatikan ada 7 pokok penting, yaitu yang pertama, kontraksi uterus harus bagus. Yang kedua, tidak ada perdarahan aktif dari vagina atau alat genitalia lainnya. Yang ketiga, plasenta dan selaput ketuban harus telah lahir lengkap. Hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah kandung kencing harus kosong. Yang berikutnya, luka-luka pada perineum terawat dengan baik dan tidak ada hematum. Bayi dalam keadaan baik, ibu dalam keadaan baik, nadi dan tekanan darah normal, tidak ada keluhan sakit kepala atau sakit ulu hati atau enek. Selanjutnya kita bahas tujuan asuhan pada persalinan, yaitu tercapainya kelangsungan hidup dan kesehatan yang tinggi bagi ibu serta bayinya melalui upaya terintegrasi dan lengkap, namun menggunakan intervensi seminimal mungkin sehingga prinsip keamanan dan kualitas layanan dapat terjaga pada tingkat yang seoptimal mungkin. Demikian tentang konsep dasar asuhan persalinan. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan melalui kolom komentar, sebutkan nama,
serta pertanyaannya. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya.